Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah yang dia sembunyikan dari dirimu. Wow, ada yang menyembunyikan sesuatu nih ya. Nanti kita lihat apa saja yang dia sembunyikan dari dirimu ya. Dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang menyembunyikan sesuatu ya. Adakah dia menyembunyikan sesuatu, ataupun mungkin kondisinya ada salah satu dari antara yang saya sebutkan ini yang mana dia tidak jujur kepada kamu ya. Kira-kira apa yang dia sembunyikan ya, kita lihat. Oke, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas ya. Dan agak gelap juga karena baterainya lowbat ya. Sehingga blitznya nggak bisa nyala ya, tetapi saya tetap terpanggil untuk memberikan hiburan ya, dan mereadingkan untukmu untuk bisa lebih berjaga-jaga dari orang-orang yang memang tidak jujur gitu. Ada panggilan hati, ada panggilan jiwa untukmu, dan terima kasih juga kalian sudah datang menonton ya, walaupun mungkin kondisinya saat ini agak sedikit gelap ya, tetapi semoga tetap bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Oke, untuk kartu pertama di sini ya, ada Ace of Wands, ada juga King of Pentacles, wow, ada King of Wands. Bicara ketidakjujuran atau yang dia sembunyikan ini adalah keuangan ya. Dimana kalau bicara keuangan nih mungkin gaji ya. Gaji ini dia bilang belum ada uang ya. Dibilangnya belum gajian sehingga belum ada uang, ataupun mungkin kondisinya penjualan lagi kosong ataupun lagi sepi ya. Karena di sini ada beberapa untuk bicara untuk kebutuhan hidup, mungkin pasangan ya, ataupun mungkin dia pinjam uang ya, bicara belum ada ini, belum ada itu, pakai untuk ini, pakai untuk itu, pakai untuk anak lagi sakit ya, untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan, padahal dia mau pinjam uang untuk pribadinya. Bicara tentang keuangan, ada yang menyembunyikan sesuatu dari dirimu ya tentang keuangan, ataupun tabungan bersama dia pakai ya. Tabungan bersama yang seharusnya ada hakmu juga di dalam, dia pakai untuk pribadinya sendiri. Nah, ini ya. Kalau bicara tentang kalau kita bicara tentang ketidakjujuran dalam kerja, berarti mungkin dia ada manipulasi data. Ya, contohnya 9.000 dia bikin tambah nolnya gitu, 90.000. Berarti selisihnya ya untuk dirinya. Nah, ini tanpa sepengetahuan pimpinan, di mana dia ada manipulasi. Ya, entah dia bikin laporan fiktif ataupun mungkin dia laporkan berupa nota yang tidak bagus gitu, pemalsuan gitu ya, untuk bisa mendapatkan selisih. Ya, anggap aja korupsi. Ya kan? Nah, ini jadi hati-hati, karena nol atau angka itu sedikit aja ditambah atau dikurangi ya itu sudah beda, itu sudah pemalsuan data itu
ya. Tetapi ini ada yang beberapa seperti gitu, tidak jujur. Tetapi energinya paling tinggi untuk keuangan di sini adalah ketidakjujuran terhadap pasangan, gitu ya. Bilangnya belum ada uang, belum gajian, belum ini, belum itu, padahal sebenarnya ada, tapi dia nggak mau kasih, walaupun sedikit ya. Macam contoh uang ini di dompet ini tinggal 100.000 nih, ya. Tapi karena dia nggak mau kasih karena ada kebutuhannya, dia bilang nggak ada uang, ya. Nah ini padahal mungkin mereka itu perlu makan, keluarga perlu makan, anak perlu susu, tetapi dia tetap mempertahankan untuk ada di dompetnya untuk jaga-jaga gitu. Nah ini ya, seperti gitu. Ataupun mungkin saya belum punya uang karena kebutuhan ini dia pinjam uang kan, pas ditagih alasannya banyak. Makanya ada ketidakjujuran di sini dengan berbagai macam alasan, seperti gitu ya. Oke, yang kedua di sini adalah ada yang kecewa kepadamu. Dia menyembunyikan kekecewaannya kepadamu. Ini bicara tentang ketidakjujuran, ya. Terus juga apa ya? Kalau mau dibilang kecewa nih ada mungkin pasangan karena ketidakjujuran. Terus juga kecewa karena tidak tepat waktu, ya, tidak tepat janji. Ini ada orang tua dan ya pasangan juga dan bos ya. Bos kamu tuh kecewa, katanya janjinya sekian, atau rekan bisnis ya, janjinya sekian tapi telat, ataupun kamu tidak konsisten dengan pembicaraan awal, kesepakatan awal. Ini contoh ya, ada yang kecewa walaupun mungkin dia tersenyum, walaupun mungkin dia memaafkan, tetapi ada satu penilaian yang tertentu ya, yang dia nilai tentang dirimu terhadap ketepatan waktu, keseriusan, dan kejujuran ya. Ternyata kamu tuh nggak konsisten, nggak jujur ya. Apa yang kamu bilang kamu malah bikin yang lain, padahal kemarin kita sepakatnya lain gitu ya. Sepakatnya begini, lakukannya lain ya. Nah ini ada beberapa yang kecewa terhadap kamu, antara ketidakdisiplinan dengan ketidak konsisten ya, untuk bisnis ya, ataupun dalam karir kamu. Kalau orang tua di sini mungkin janji ya, mungkin kamu ada janji apa gitu sama orang tua ya, terus kamu tidak tepati, walaupun mungkin orang tua tidak terlalu menuntut, tetapi ya itu dia macam ada kecewa, wah anakku lupa janjinya, wah gimana nih gitu ya. Nah ini ada kecewa, ataupun mungkin kamu ribut dengan orang tua dan mungkin ada perkataan-perkataan yang mungkin kepleset gitu ya, keluar dari mulut kamu, tidak seharusnya keluar gitu ya. Cuman langsung aja keluar ngerocos gitu ya, makanya saya bilang terpleset gitu, nggak sengaja tapi karena karena emosi nggak tertahan sehingga itu keluar. Itu orang tua kecewa, macam antara mau marah tetapi ya sayang, ya sudah kecewa aja gitu, wah anak saya ternyata begini toh, dia tidak ikhlas sama saya toh gitu. Ini ada seperti gitu. Ataupun mungkin anak yang dengan orang tua ya, bisa terbolak-terbalik, anak yang kecewa terhadap orang tuanya karena dari sisi perkataan. Nah ini hati-hati ya, jadi saling memaafkan aja kalau memang ada kesalahan, dan introspeksi ya. Ini saya bilang supaya kamu juga bukan mengintimidasi kamu, tetapi kalau positifnya ya kamu perbaiki, kamu tingkatkan, tetapi kalau negatifnya diperbaiki, introspeksi diri supaya orang nyaman bersama kamu. Ini kan bicara tentang mereka sembunyikan dari dirimu, ada kekecewaan, mereka sembunyikan juga dari keuangan ya. Jadi kalau bicara tentang yang positif, ya berarti kamu belajar bahwa oh ternyata nih mereka negatif terhadapku. Tetapi kalau kamu yang negatif, ya berarti kamu yang harus introspeksi ya, seperti gitu. Dan kalaupun mungkin di sini energinya tidak sesuai dengan dirimu, ya berarti readingan ini bukan untukmu gitu kan. Ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan, karena ini energi banyak orang sehingga saya rangkum gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Wands. Di sini ada Four of Cups. Terus Nine of Cups. Nine of Wands. Oke. Bicara yang dia sembunyikan di sini, bicara tentang hutang ya. Ini hutang dalam artian mungkin dia tidak bicara ke kamu, dia ambil hutang di sana sini. Ya ujung-ujungnya kamu yang harus tanggung malu gitu ya, dibicarain orang ataupun mungkin ditagih nantinya. Ya tuh lihat suaminya hutang sama aku tuh, tapi istrinya bergaya begini, ini contoh ya. Ataupun mungkin dibilang tuh suaminya hutang baru kok istrinya kayak macam
nggak respect ya, kayak biasa-biasa aja ya. Padahal mungkin karena suaminya nggak kasih tahu istrinya, jadi istrinya kayak macam ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada macam malu atau sungkan, biasa kan gitu kan. Kayak macam kita punya ada sesuatu yang mengganjal di hati kalau kita punya hutang ya sama orang gitu. Ini tidak ya, karena istrinya nggak tahu, ini contoh ya. Tetapi mungkin bisa sebaliknya, istrinya yang berhutang ya, kamu bisa menyesuaikan. Nah itu, jadi bicara tentang hutang ataupun mungkin mengambil kredit. Nah ini ya, dibilangnya cash padahal dia kredit. Nah ini ada yang berbohong atau tidak jujur atau yang dia sembunyikan gitu. Oh saya beli mobil nih cash gitu. Ujung-ujungnya kamu yang harus bayar karena ternyata kredit, baru dia jujur ya. Ataupun mungkin dia bicara ke orang lain bahwa saya beli nih cash gitu, saya beli cash, tiba-tiba ada angsuran ya, langsung bilang katanya dulu cash, oh ternyata masih kredit toh ya. Artinya ada beberapa yang bergaya hidup kelas mewah ataupun mungkin kondisinya ya tidak jujur kepadamu ya, supaya jangan marah gitu, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau ya, dia kredit gitu ya, karena takut ribut, takut apa dibilangnya, maaf, dia kredit tanpa sepengetahuanmu dan ngakunya cash, takutnya dibilang memakai uang dia gitu ya, dibandingkan ribut nanti ujung-ujungnya nggak nyaman ya satu sama lain, jadi dibilang aja ini uang saya beli cash gitu. Ternyata dia bayar kredit dari mungkin angsuran-angsuran apa dari uang kamu gitu ya. Nah ini ada seperti gitu, macam contoh kamu kerja nih, istri kerja, suami kerja. Ini contoh kalau di istri ya, istri beli iPhone baru, katanya ini uang kerja saya gitu ya, tetapi ternyata dia bicaranya untuk ambil kredit, apa dia tidak jujur bahwa dia ambilnya bayarnya nyicil. Nah ini jadi uang kebutuhan rumah dipakai untuk nyicil barang, sedangkan uang yang dia pakai untuk sehari ya untuk dia gitu, padahal kan harus ada keterbukaan gitu. Nah ini contoh, karena dalam hubungan seperti gitu ya, ada yang ambil ini, ada yang ambil itu tanpa sepengetahuan istri. Kenapa? Karena nanti kalau dibilang ya kayaknya nggak diterima gitu, jadi mau tidak mau dia ambil keputusan sendiri tanpa komunikasi gitu ya. Bicara hutang bank atau kredit nih ya. Oke, berikutnya saya merasakan juga di sini ada yang tidak mengakui hubungan ya, dimana dia sembunyikan darimu, bilang dia jomblo padahal dia punya pasangan, nah gitu. Ataupun mungkin dia bilang saya jujur, saya sama kamu, saya setia sama kamu, ujung-ujungnya dia berpaling, ada yang lain gitu, dia sayang-sayangan dengan orang lain di WA, di SMS ya. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang tidak berlaku jujur terhadap pasangannya atau orang baru. Jadi macam contoh dia bilang saya suka kamu gitu, saya jomblo padahal dia punya pacar. Nah itu ya, jadi hati-hati, jangan sampai kalau kamu nanti koneksinya ribut dengan pasangan, gak ada urusan itu ribut dengan pasangannya ya, karena kalian berdua yang korban ya. Ada yang beberapa saya lihat ya, ribut-ribut dengan berkuar-kuar dengan pasangannya itu ya, apa selingkuhan, padahal yang harus dimarahi atau disalahkan adalah orang yang menipu ini ya. Jadi si pasangannya dan selingkuhannya berdebat, beribut, yang laki-laki ini contoh ya, karena ada energinya paling besar nih laki-laki yang nggak jujur, laki-lakinya pergi bye gitu ya, biar aja kamu berdua ribut, dia nggak pusing. Ada yang seperti gitu ya, cuman mau enaknya aja, susahnya dia pergi. Ini ada. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa kok mereka berkelahi padahal mereka dua tuh korban gitu ya. Jadi lucu kan, jadi harus bisa berpikir untuk bisa tahu mana yang sebenarnya salah dan mana sebenarnya sisi korban gitu. Kok korban dengan korban berkelahi gitu ya, ribut, marah-marah, baru mana yang bersalahnya, dia pergi kabur malah mencari yang lain lagi. Nah ini hati-hati nih ya. Contohnya kalau dia bilang kalian berdua ribut, langsung bilang putus aja gitu ya. Ya sudah putus, dia santai, oke selesai, saya sudah bersama kamu, saya sudah bersama kamu juga, ya sudah ya, saya pergi cari yang lain lagi, kalian berdua ribut-ribut aja, sudah nggak apa-apa ya. Ini kadang-kadang saya tertawa ya. Jadi ya mau bagaimana lagi, orangnya seperti gitu ya, kamu yang harus tahu bahwa mana yang salah gitu, jangan malah menyalahkan orang lain gitu. Terus kalau dibilang Kak Ica karena dia juga dia juga
kegatalan, ini contoh ya, karena ada beberapa seperti gitu yang saya merasakan energinya seperti gitu, menuduh gitu kalau tidak dikasih, kalau dia dipancing dan dia tidak mengambil pancingnya atau kailnya, ya mungkin itu nggak terjadi. Ya mana dia tahu ya, karena dia kan juga ditipu. Iya kan? Ini juga ditipu. Jadi hati-hati kalau kamu juga, ya kamu harus bisa membicarakan dengan baik sama pasangannya. Kalau seandainya maaf, saya pikirnya dia jomblo karena ngakunya jomblo. Saya tidak tahu kalau sudah punya pacar. Nah gitu ya, bukan malah ribut-ribut marah-marah gitu ya. Apalagi bicara bahasa-bahasa yang kurang bagus. Ih, kegatalan ini. Aduh, padahal kalian berdua korban gitu. Karena mulutnya yang pintar untuk meyakinkan. Nah, ini hati-hati ya. Karena orang-orang seperti begini orang-orang yang mau menjebak nih. Ya, mau menjebak orang lain dan untuk kepentingan dirinya, untuk kesenangan dirinya sendiri. Nah ini ya. Jadi hati-hati, ada yang tidak jujur gitu, bilang katanya jomblo padahal udah punya pasangan ya. Dan kalau mau dibilang juga di sini ada yang mengagumi ya, dia bilang sayang aku cinta kamu, sayang aku rindu kamu ya, padahal hatinya ada kagum lagi di luar sana. Cuman karena takut nanti kamu bilang putus atau apa, makanya dia meyakinkan bahwa saya nih satu-satunya orang yang betul-betul sayang kamu, cinta kamu, dan kamu adalah satu-satunya orang yang ada di hatiku. Padahal kesetiaannya itu cuman di mulut doang. Setianya tuh setiap tikungan ada ya. Aku setia kepadamu, padahal setiap tikungan ada. Nanti di sana dia kagumi yang lain, walaupun mungkin tidak berhubungan ya, tapi kan bicara hati kan berarti dia sudah kayak macam apa ya, kalau dibilang mengotori hatinya gitu. Dia kagum dengan yang lain. Kagum boleh, tetapi kan maksudnya jangan sampai berbicara yang terlalu, artinya menipu diri sendiri gitu kan. Dia kagum dengan yang lain tetapi mulutnya bicara ke kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku tetap menjaga hati. Nah ini ada seperti gitu ya, tetapi ini dalam tanda kutip ya, dia masih tetap bersamamu tetapi dia kagum pada orang lain. Ya ini nggak jadi masalah, karena kalau bicara kagum ya wajar, setiap orang kan masih normal kalau mengagumi orang lain gitu ya. Tetapi yang tidak wajarnya yang tadi ngaku jomblo gitu, ingin memiliki. Nah ini hati-hati, yang ingin memiliki namanya rakus ya, serakah, tidak mau dibilangnya, tidak mau mengambil bagiannya, dia mau mengambil lebih. Nah ini ya, dan akhirnya mengorbankan orang lain. Ini hati-hati ya. Dan terakhir di sini, di mana yang dia sembunyikan ya, ada yang menipu ya, menipu dalam artian ya dia menipu gitu ya, dimana mungkin barang-barang ya, dia bilang ini bicara tentang karyawan juga, ada yang mungkin dia ambil tapi bilang saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, mungkin tercecer gitu ya, ataupun mungkin kondisinya ya kalau ditanya dia nggak jawab jujur gitu ya. Dan kompetitor tidak sehat juga ya, dimana bersilat lidah itu produknya jelek, dia menjelek-jelekan produk orang lain. Ini kalau kamu seandainya di bidang usaha ya, ataupun kompetitor di kantor ya, suka nyinyir pekerjaan orang dan cari muka ke pimpinan dengan cara nyinyir, ngomong aja yang jelek-jelek kepada orang ya. Nah ini ada mata-mata yang kayak gimana gitu ya. Nah ini, dan sayangnya bos juga ya dengar mereka gitu ya, bos ya dengar kata mereka. Nah ini ada yang begitu ya, mata-mata di kantor yang mana mau suka lapor yang nggak benar gitu, tanpa klarifikasi ke kamu, langsung dia lapor bahwa kamu itu salah. Akhirnya apa, bos atau pimpinan merasa kamu tuh orang yang tidak baik gitu. Nah ini ya, kategorinya menfitnah lah seperti gitu. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya, yang mereka sembunyikan dari dirimu, pura-pura di depan kamu baik-baik saja, padahal sebenarnya ada yang menipu, ada yang mengagumi orang lain, ada yang menutupi hutangnya ya, atau berbohong ya, bilang masih kurang ini kurang itu, padahal memang dia rencananya nggak mau bayar ya, karena dia pandang enteng kamu. Ada yang kecewa terhadapmu dan ada yang tidak jujur terhadap keuangan. Wow. Ya, kamu ambil posisi kamu saja ya. Ini saya rangkum semuanya, yang mana energi paling besar sesuai tema kita dari semua ya, yang energi yang paling tinggi. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi lanjut untuk koneksi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana terkoneksi dengan tema kita ya.
dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Baik, inisial di sini kamu terkoneksi dengan M, ada D, ada X, R, L, Q, E, A, J, K, I, U, P, W, dan S. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan huruf M, D, X, R, L, Q, A, E, A, J, K, I, U, P, W, dan S ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi zodiak. Baik, untuk zodiak di sini kalaupun tadi di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada Pisces, ada Aries, ada Libra, Leo, Gemini, ada Taurus, Capricorn, dan ada Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiaknya di mana orang-orang ini menyembunyikan atau tidak jujur ya. Di mana dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, Pisces, Aries, Libra, Leo, Gemini, Taurus, Capricorn, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.